Prof. Mahfud MD, Ridwan Kamil informasinya telah bertemu dengan Bu Megawati, Ketua PDI Perjuangan. Apakah ini akan salah satu menjadi cawapres Mas Ganjar atau Bang Sandi akan meradang? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Mencari bakal pasangan calon presiden belum ditemukan oleh Mas Ganjar Pranowo. Padahal Mas Anies Baswedan sudah mendeklir Caimin, pro dan kontra muncul. Pak Prabowo menjadi agak berbeda sesudah Caimin meninggalkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pertemuan Bu Megawati dengan Prof. Mahfud MD dan Ridwan Kamil ini penting untuk kita bahas. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya siapa yang akan mendampingi Prof. Mahfud atau Ridwan Kamil atau Bang Sandi, usulannya P3. Pertama kita baca di CNN, Survei Polling Institute, RK paling unggul jadi pendamping Ganjar. Oh, ini versi polling, jadi menentukan bakal calon wakil presiden dengan polling. Tetapi ini bukan partai, tapi ini polling. Kemudian di detik.com, jodoh Ganjar dilaji Mega, Mahfud atau Ridwan Kamil. Jadi bahasanya adalah jodoh dilaji Megawati. Selanjutnya kita lihat di CNBC, Mahfud MD bantah diajak Ganjar Pranowo jadi cawapres 2024. Nah ini memang begitu atau karena memang ketemunya dengan Bu Mega. Dan terakhir di Kompas, Mahfud MD diisukan jadi pasangan Ganjar Pranowo. Ini komentar DPC PDI Perjuangan Semarang. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang detik dahulu dan selanjutnya kita tambahkan dengan yang lain. Detik.com, jodoh Ganjar dilaji Mega, Mahfud atau Ridwan Kamil. Ini yang membuat meradang Bang Sandiaga Uno. Mahfud MD mengaku telah mendengar kabar bahwa dia bersama Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun saat ini, kata Mahfud kepada reporter Detik X, memang belum ada pemberitahuan resmi dari partai maupun Ganjar. Menteri Koordinator Menko Polhukam maju, Presiden Jokowi ini menyerahkan proses tersebut kepada pihak-pihak terkait. Oh, ini kata Mahfud maksudnya, Menko Polhukam. Ya saya juga mendengar itu, ya saya dengar juga begitu, biar nanti yang dipilih yang terbaik saja bagi bangsa dan negara ini. Mahfud mengklaim selama ini dia tidak pernah menawarkan diri sebagai cawapres kepada partai maupun Ganjar. Saya tidak menyodorkan diri, tidak pasang iklan juga, toh tidak pasang baliho juga. Ini Prof. Mahfud MD. Nah, saya bertemu dengan Bu Mega, dengan Mas Ganjar, tapi tidak ada perjanjian apa-apa. Saya belum mengikatkan diri. Oh. Tapi kalau di Kompas itu Mahfud MD diisukan jadi pasangan Ganjar Pranowo. Ini komentar DPC PDIP Semarang. Nama Mahfud MD Menko Polhukam semakin gencar diisukan akan mendampingi Ganjar. Isu tersebut semakin gencar dibicarakan saat Ganjar Pranowo menggugah foto berdua dengan Mahfud di sebuah kursi. Ngopi bareng, beliau bikin sore asik. Terima kasih Prof. Mahfud MD, tulis Ganjar di akun Instagram. Wah, ini memang mengarah kepada pasangan atau hanya ingin melihat bagaimana respon netizen. Nah,
Tak selang lama, postingan tersebut diserbu oleh warganet. Banyak yang berpendapat jika Mahfud MD cocok menjadi pasangan Ganjar untuk maju Pilpres 2024. Pasangan yang pas untuk negeri ini, kata Heri Sodoningrat. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Hendar Prihadi mengaku belum berani berkomentar lebih jauh tentang tersebut. Saya kan cuma prajurit, jadi tidak berani. Menurutnya dia belum mempunyai wewenang untuk mengomentari isu tersebut. Wewenang tersebut ada elit PDI Perjuangan untuk siapa yang cocok mendampingi Ganjar. Kalau masalah itu ya pecinta masa depan ini tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Adapun tentang Bang Ridwan Kamil itu bisa dilihat di survei ditampilkan CNN. RK paling unggul di survei itu dengan nilai posisi RK 31,7%, disusul Bang Sandi, politikus PDIP, dan kemudian Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Loh, di mana posisi Mahfud MD? Ini menjadi pertanyaan besar. Kok Mahfud MD malah tidak ada, padahal selama ini telah menjadi wacana. Sementara itu menurut survei Menteri BUMN Erick Thohir unggul sebagai bakal cawapres mendamping Prabowo, itu elektabilitasnya 28,8%. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kalau survei untuk bakal cawapres Mas Ganjar, tetapi tidak Mahfud MD, mungkin semua bertanya, ini maksudnya bagaimana? Pecinta masa depan negeri, itulah terkait dengan Mas Ganjar di satu sisi sebagai bakal calon presiden, kemudian ada Prof. Mahfud MD, ada Ridwan Kamil, dan ada Bang Sandi. Mungkin juga Mbak Zeni yang belum sampai selesai, meskipun Mbak Zeni sementara ini mengarah kepada Pak Prabowo. Menurut analisis saya, pertama, bahwa sampai hari ini PDI Perjuangan atau Mas Ganjar belum memutuskan siapa bakal cawapresnya. Kalau melihat dari historis dari PDI Perjuangan, memang memutuskan siapa calon itu biasanya adalah pada detik-detik terakhir, injury time. Ini ada beberapa kemungkinan terjadi, mungkin karena sebuah strategi supaya lawan itu menunggu untuk bermain dalam sebuah kontestasi, atau memang belum menemukan. Intinya kalau kita melihat dari semuanya, ada Prof. Mahfud MD, kemudian Ridwan Kamil, kemudian Bang Sandi. Nah, yang keempat ada Mbak Zeni, ada yang lainnya. Sehingga ini ditunggu sampai akhir Oktober. Ini masih awal September atau pertengahan September, akhir Oktober pendaftaran. Nanti akan kita ketahui siapa sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, memang ini agak penghitungan lebih detail. Meskipun selain, kalau menurut saya juga ini sebuah strategi yang dihadirkan oleh PD Perjuangan, injury time, supaya lawan terkecoh. Kemudian yang kedua, bahwa tema Prof. Mahfud MD sama Ridwan Kamil itu lebih dominan. Pernah bertemu Bu Megawati. Kalau masing-masing memang mempunyai kelebihan sih. Kalau Ridwan Kamil memang juga saling melengkapi dengan Mas Ganjar Pranowo, karena Ridwan Kamil adalah sosok gubernur Jawa Barat yang sementara ini PDI Perjuangan atau Mas Ganjar itu agak sulit untuk mengambil suara dari Jawa Barat. Kalau pemilu 2019 itu yang mengambil adalah suara Prabowo, tetapi perlu diketahui Prabowo pada waktu itu adalah disupport oleh PKS. Jadi pada kesempatan ini untuk Jawa Barat, khususnya ketika Mas Ganjar berdampingan dengan Ridwan Kamil, juga masih agak sulit. Tetapi at least sebagai gubernur dia pasti mempunyai suara yang dibandingkan dengan misalkan tidak atau bukan sebagai gubernur. Bagaimana dengan Jawa Timur? Apakah
untuk Mas Ganjar sudah terwakili. Begitu juga di luar Jawa. Tentunya yang paling seru adalah mengambil suara Jawa Timur dan Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah, ya Mas Ganjar kan sebagai mantan gubernur Jawa Tengah, jadi hampir bisa dikatakan selesai. Meskipun ya ada pasti pemilih yang lain, tapi secara mayoritas itu Mas Ganjar selesai. Untuk Jawa Timur ini menjadi problem. Akan lebih cocok kalau Prof. Mahfud MD sebagai simbol yang diambil oleh Mas Ganjar untuk Jawa Timur. Meskipun Prof. Mahfud MD bukan gubernur Jawa Timur atau mantan gubernur Jawa Timur, tapi beliau semua tahu beliau adalah Jawa Timur, Nahdiyin. Berbeda dari Ridwan Kamil yang juga bukan simbol Nahdiyin. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Meskipun mungkin Ridwan Kamil mungkin Nahdiyin, tapi bukan sebuah identitas. Kalau Prof. Mahfud MD, orang tahu bahwa dia Jawa Timur, dia Nahdiyin. Jadi plus minus untuk mengambil Ridwan Kamil atau Mahfud MD. Ketemu Bu Mega, maka pasti itu yang dikalkulasi lebih. Kalau misalkan Mas Ganjar, PDI Perjuangan bisa menemukan orang yang bisa meraih hati untuk Jawa Timur, it's okay menampilkan Ridwan Kamil. Tapi kalau tidak, ya lebih baik Mahfud MD. Adapun untuk mengambil suara Jawa Barat, tentunya ya dengan cara yang lain, mungkin menjadikan Ridwan Kamil sebagai bagian tim yang utama atau memposisikan Ridwan Kamil nanti adalah menjadi bagian dari kabinetnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang kemenangannya, potensi kemenangannya. Jadi pada saat ini semuanya ada peluang menang. Tapi kalau Mas Ganjar itu bisa membuat strategi yang meraih suara lebih, maka dia akan menang. Tetapi bagaimana untuk menentukan suara lebih? Di sini adalah kalkulasi yang sampai detil, tidak hanya yang ada di atas. Referensi bagaimana PDI Perjuangan pada pemilu Orde Lama yang masuk reformasi menjadi suara terbanyak itu menjadi penting. Hanya biasanya partai itu kalau sudah besar itu untuk mempertahankan dirinya lebih sulit dibanding dengan partai yang kecil atau menengah kemudian pengen meraih kemenangan atau meraih lebih besar. Sehingga potensi Mas Ganjar menang itu kalau dia dengan PDI Perjuangannya fight untuk Mas Ganjar. Tidak ada pilihan lain. Syaratnya kalau begitu Pak Jokowi tidak boleh melirik ke sana kemari, tidak boleh melirik Pak Prabowo ataupun melirik, apalagi melirik Mas Anies. Harus fokus untuk Mas Ganjar. Tapi mungkinkah itu terjadi untuk Pak Jokowi? Totalitas untuk Mas Ganjar. Kalau menurut saya sampai saat ini belum bisa, karena Pak Prabowo masih melihat potensi menang itu Mas Ganjar, potensi menang itu Pak Prabowo. Mas Anies pun juga dilihat sebuah potensi, tetapi agak sulit untuk totalitas. Tapi terakhir kalian masih ingat kan, Pak Jokowi bertemu dengan Bang Surya Paloh, 2 hari selanjutnya sudah itu ada keputusan capres. Mas Anies cawapres Caimin. Nah, ini kelihatan juga ada titik temu. Sehingga keberadaan Pak Jokowi pada pemilu 2024 ini penting. Meskipun dia tidak membawa nama partai, tetapi keberadaan di PDI Perjuangan, maksudnya untuk menampilkan Mas Ganjar itu penting. Tapi kalau beliau condong untuk membesarkan Pak Prabowo, yang memenangkan Pak Prabowo, itu juga berpotensi termasuk menangkan Mas Anies Baswedan. Misalkan antara Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu tidak ada titik temu. Pak Jokowi kingmaker, tetapi kalau tidak dimainkan maka kingmaker itu tidak ada. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.
Sampai jumpa.